Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wala quwata illa billah. Pada hari ini merupakan episode yang ketiga untuk podcast about livestock education, Laboratorium Penyuluhan dan Sosiologi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Dan pada pagi hari ini untuk tema adalah tentang kasus PMK yang melanda Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa sibuknya ya di Provinsi Sulawesi Selatan. Siapa lagi kalau bukan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Hewang Nurlina Saking, MKes MH. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa, ini laboratorium kedatangan tamu yang super sibuk. Yang saya tahu dari tema untuk kasus PMK itu sudah berapa bulan menjadi trending topik Bu. Sehingga kita ini laboratorium penyuluhan itu mengundang Ibu untuk bisa memberikan sedikit pencerahan kepada para peternak dan insan peternakan yang merupakan sahabat Fakultas Peternakan yang ada di luar sana. Untuk itu saya ingin sedikit berbincang-bincang mengenai kasus PMK ini. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada teman-teman itu dari asal mulanya sehingga kasus PMK itu ada di Sulawesi Selatan, karena kita ketahui dulunya itu sudah zero ya Bu ya untuk kasus PMK ini ya. Saya persilakan Bu. Iya, jadi PMK ada di Sulawesi Selatan tentu ini merupakan bagian dari terjadinya wabah secara nasional. Sebagaimana kita mengetahui bahwa penyakit itu biasanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, setelah dinyatakan Indonesia tertular atau kembali tertular penyakit mulut dan kuku, maka Sulawesi Selatan menjadi beresiko juga untuk tertular. Nah, dan Tuhan berkehendak, ya. Akhir bulan Juli kita juga tertular karena beberapa provinsi sebelumnya juga sudah tertular. Memang kita ketahui bahwa beberapa negara Asia ataupun Asia Tenggara yang memang juga belum bebas, dan tentu pergerakan baik di dalam hal impor atau ekspor, pergerakan antar negara juga masih terus berjalan. Tentu dari negara yang tidak bebas juga menjadi resiko kita tertular di negara-negara tetangga kita. Dan kemudian Indonesia di bulan Mei tertular, ya dari situ bergeraklah penyakit dan sampai ke Sulawesi Selatan. Ya, seperti itu. Oh iya Bu. Ya. Oke, kalau misalnya di Sulawesi Selatan itu awalnya tuh daerah mana nih yang langsung tertular ini Bu? Iya, pertama kali kami mendapatkan laporan dari Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Karena pada saat itu memang ada pergerakan ternak masuk, waktu itu terakhir masuk kerbau dan tidak lama kemudian terjadi kasus. Namun pintu-pintu masuknya di suatu wilayah itu ada banyak faktor predisposisi, pergerakan orang, kemudian lalu lintas ternak, di mana kita banyak pintu-pintu pelabuhan yang juga tidak resmi dan ternak bisa masuk melalui itu juga bisa menjadi faktor-faktor pintu masuk gitu. Oh berarti awalnya dari Tanah Toraja ya Bu? Diketahui pertama kali laporannya. Ya. Jadi pertama kali kasus PMK yang melanda Provinsi Sulawesi Selatan itu mulai dari Tanah Toraja. Ya. Kemudian kalau misalnya di Tanah Toraja sampai bulan sekarang ini Bu, itu sudah berapa kabupaten yang sudah terkena penyakit PMK ini? Sejak akhir Juni itu sampai hari ini ada 22 kabupaten yang tercatat melaporkan adanya kasus PMK. Jadi kita tinggal dua kabupaten kota ya yang tidak positif, yaitu Selayar karena memang dia terletak di pulau yang berbeda. Alhamdulillah dia terisolasi. Yang kedua Parepare. Kami sangat apresiasi Parepare bisa menutup wilayahnya tidak sampai terinfeksi. Padahal kita tahu dia terkepung oleh kabupaten yang tertular, kemudian dia juga merupakan pintu pelabuhan resmi, namun alhamdulillah Parepare tetap terjaga dari penyakit mulut dan kuku. Kalau misalnya seperti itu Bu, yang sampai sekarang ini juga itu dampak PMK ini terhadap peternak itu seperti apa? Ya, penyakit mulut dan kuku ini
tidak menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia, tapi pada peternaknya. Jadi begitu ternaknya kena, perubahan performa signifikan sampai 50%. Jadi berat badannya bisa turun sampai 50%. Yang sedikit meresahkan bagi peternak karena untuk merecovery performa tadi dari ternak, khususnya ternak sapi, itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Paling cepat 3 bulan baru bisa kembali pada performa semula. Tentu ini berdampak pada ekonomi peternak karena bobot badannya yang turun, kemudian mengembalikan pada performa itu butuh waktu, tentu butuh biaya untuk mengembalikan. Jadi sangat berdampak kepada ekonomi peternak. Iya, ini kebetulan ini sering kita ditelepon ini. Kalau misalnya ada apa-apa dengan para peternak itu, kadang-kadang juga peternak tidak mengetahui apakah ini penyakit PMK atau bagaimana. Itu seperti apa itu, Bu? Langkahnya misalnya Dinas Peternakan dalam menangani hal seperti itu. Iya, dari awal sebelum PMK ada di Sulsel, kami sudah melakukan suatu upaya kewaspadaan dini dengan melakukan pembatasan lalu lintas masuknya ternak ke Sulawesi Selatan, kemudian juga pergerakan ternak antar kabupaten itu betul-betul harus diwaspadai, harus dengan surat keterangan kesehatan hewan, terutama ternak-ternak sapi, kerbau, kambing yang merupakan rentan rentan dengan PMK. Sosialisasi sudah kita lakukan, menyampaikan kepada seluruh masyarakat peternak, stakeholder yang terkait dengan dunia peternakan bahwa ada penyakit mulut dan kuku dengan gejala-gejala. Ternak biasanya pertama kali itu menunjukkan gejala demam, tidak mau makan. Kemudian ada keluar busa dari mulutnya dan itu terlihat ternaknya berjalan pincang. Nah, itu boleh dikatakan 95% sudah pasti PMK kalau menunjukkan gejala-gejala itu. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa kalau terkait dengan penyakit atau wabah penyakit, bila di suatu negara sudah tertular, ya ibaratnya teritori negara kita sudah tembus, maka tidak ada wilayah yang aman di dalam suatu negara itu. Dia punya resiko. Setiap wilayah itu akan mendapatkan resiko untuk tertular karena pergerakan di era yang modern ini, pergerakan manusia, pergerakan orang sangat labil ya, mobile, dari ujung ke ujung, dari Aceh ke Papua bisa ditempuh dalam 1 hari untuk Indonesia. Jadi bila ada kasus, ini kan pertama kali kita mendengarkan adanya kasus di Aceh dan Jawa Timur, tentu Papua pun terancam. Karena manusia bergerak dengan cepat, sebagaimana kita memahami bahwa PMK ini bisa dipindahkan atau vektornya bisa karena manusia yang berpindah dari satu ketemu tempat yang positif, kemudian pindah ke tempat lain, dia bisa membawa. Iya, seperti itu. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ini lagi, Bu, kan misalnya itu kan kalau penanganan. Tadi kalau misalnya penanganan mungkin yang kalau di Jawa itu karena hampir sebagian besar bahwa para peternak itu dia kandangkan ternaknya. Tapi katanya itu kan di Sulawesi Selatan agak kesulitan karena memang hampir sebagian besar bahwa peternakan rakyat itu adalah di penggembalaan. Itu seperti apa itu, Bu, dalam menangani kasus ini? Ini yang menjadi tantangan di Sulawesi Selatan. Iya. Karena kalau di Pulau Jawa ternaknya dikandangkan. Iya. Jadi ini perlu kita sampaikan kepada teman-teman atau sahabat peternak bahwa model pemeliharaan di Sulawesi Selatan itu menjadi faktor predisposisi terjadinya penyebaran penyakit yang sangat cepat. Jadi karena tidak dikandangkan, sudah diobati, kalau yang sakit diobati, kemudian dilepas ke sawah atau ke hutan, ketemu dengan yang lain. Atau kita mau vaksinasi karena salah satu jalan untuk mencegah penularan penyakit adalah vaksinasi sama dengan modelnya COVID, karena COVID juga PMK juga disebabkan oleh virus, tentu penanganannya samalah modelnya dengan penyakit COVID yang terjadi melanda Indonesia. Namun kita mau vaksin, ternaknya tidak ada. Nah, ini yang perlu menjadi PR kita bersama, Ibu, bahwa bagaimana ke depan kita membuat beternak dengan baik, good farming praktisnya berjalan, sehingga kalau ada penyakit atau ada wabah penyakit,
kita tidak terlalu kesulitan di dalam penanggulangan. Kalaupun harus terjadi karena ada hal-hal yang tidak bisa kita hindarkan, tapi penyebarannya bisa kita kendalikan. Ini sangat dipengaruhi oleh faktor pemeliharaan kita yang dilepas atau ekstensif. Iya. Iya. Soalnya sulit Bu, ada di atas gunung lagi ternaknya atau di mana lagi Iya. cari-cari di mana. Padahal Iya. misalnya kalau bisa ada di kandang kan bisa Iya. cepat untuk ditangani kan Iya, gitu Bu betul. ya. Maka kadang juga ini para peternak yang sudah terdampak misalnya penyakit PMK ini kadang bingung mau kemana itu. Karena mungkin dia ada informasi yang kurang kalau dalam penanganan di dinas kabupaten itu, atau sudah diinformasikan atau bagaimana Bu? Iya, sebenarnya sudah dengan sosialisasi yang kami lakukan itu disampaikan juga bahwa bila mana teman-teman peternak menemukan gejala atau ternaknya tidak seperti hari-hari sebelumnya, untuk segera menyampaikan atau melaporkan kepada dinas setempat, dinas yang membidangi fungsi peternakan di wilayah mereka masing-masing. Di setiap kabupaten itu ada puskeswan, ada pusat kesehatan hewan yang bisa menjadi tempat mereka untuk menyampaikan keluhannya yang terkait dengan kesehatan hewannya, karena puskeswan itu merupakan ujung tombak di pelayanan kesehatan hewan. Iya. Itu setiap kecamatan Bu atau di setiap desa? Sampai saat ini masih berbasis minimal satu di setiap kabupaten. Ada beberapa kabupaten yang sudah memiliki lebih dari satu puskeswan, tapi belum semuanya. Harusnya memang setiap kecamatan ada satu puskeswan, tapi masih ada keterbatasan pemerintah untuk penyediaan hal itu. Mudah-mudahan ini juga segera kita penuhi, setiap kecamatan harusnya ada puskeswan. Oh iya Bu. Oke Bu, terima kasih ini informasinya. Ini lagi terkait yang sekarang juga lagi tren tentang Jimbrana itu. Iya. Itu seperti apa itu Bu? Iya. Terkadang kita ada suatu ini ya, istilah setelah ada wabah COVID, gelombang 1, gelombang 2. Kalau di kesehatan hewan, gelombang satunya adalah penyakit mulut dan kuku, gelombang keduanya adalah Jembrana. Sedikit mengenaskan kalau Jembrana, karena Jembrana ini menyerang ternak khusus sapi Bali. Dia juga Jembrana ini juga disebabkan oleh virus. Jadi kalau penyakit virus itu penanganannya pada prinsip dasarnya adalah sama, tidak bisa diobati. Pengobatan yang dilakukan itu suportif, jadi meningkatkan imunnya dan mencegah infeksi sekunder. Yang paling utama adalah membuat ternak-ternak yang lain atau makhluk hidup yang lain sehat, kebal terhadap virus itu. Nah, ini Jembrana sama dengan PMK. Tapi perbedaannya adalah kalau PMK tingkat penularannya tinggi, namun tingkat kematiannya rendah. Kalau Jembrana penularannya sedikit lebih terkendali, namun tingkat kematiannya tinggi. Jadi mencapai 100%. Artinya kalau dia kena Jembrana, 100% kemungkinan akan mati. Iya, seperti itu. Iya. Jadi peternak harus waspada. Saya mengibaratkan kalau PMK hari ini peternak menghubungi petugas, tapi karena kesibukan petugas 2 hari kemudian baru bisa sampai. Mungkin ternaknya masih ada. Oh iya. Tapi kalau Jembrana hari ini petugas dipanggil, diinfokan, kemudian petugasnya sibuk belum sempat tiba, mungkin 2 hari kemudian ternaknya sudah tidak ada. Iya. Dan penyebabnya itu ada 2 hal yang paling mendasar adalah kalau siang hari ditularkan oleh lalat, kalau malam hari ditularkan oleh nyamuk. Karena Jembrana ini diistilahkan penyakit keringat berdarah, keluar darah dari pori-porinya, seperti itu. Itu yang menjadi media yang disebarkan, dipindahkan oleh lalat dan nyamuk. Seperti itu. Oh begitu ya Bu. Ya. Itu langkah apa ya dinas ini peternakan ya dalam menangani, apalagi nih kasus PMK, belum lagi kasus PMK selesai muncul lagi Jembrana, itu seperti apa itu Bu? Saya kira pada dasarnya sama ya. Kita mensosialisasikan ini adanya penyakit, ada penyakit ini PMK, ada penyakit Jembrana, kemudian dilakukan pengobatan
bagi yang sakit, vaksinasi bagi yang sehat, kemudian lalu lintas. Yang paling utama adalah pengendalian lalu lintas. Karena berpindahnya penyakit, karena terutama kalau pada ternak ya, pada kesehatan hewan, ternak yang sakit dipindahkan. Kenapa dipindahkan? Karena pertama, mungkin peternaknya takut nih dipotong ternaknya. Kalau misalnya disampaikan kalau ada wabah seperti ini sebaiknya ternaknya dipotong supaya tidak menularkan. Kan kalau ternaknya dipotong berarti tempat hidupnya virus sudah dihilangkan. Virus tidak berkembang di udara, tidak berkembang di luar tubuh makhluk hidup. Dia berkembangnya di dalam tubuh ternak, terutama jembrana dan PMK ini. Nah, karena tidak mau dipotong, dia jual. Biasanya dijual murah. Tentu banyak orang yang tertarik kalau harganya murah. Tertarik, diambil, dipindah-pindah. Jadi fenomena yang terjadi di Sulawesi Selatan karena itu. Lalu lintas karena adanya ternak yang murah, kemudian ada yang berminat, dipindahkanlah barang itu. Nah, itu juga kita lakukan. Jembrana kita Bapak Gubernur sudah melakukan himbauan untuk setiap desa yang positif untuk menahan atau tidak melalu lintaskan dulu ternak yang sakit atau ternaknya, bukan hanya yang sakit tapi yang sehat dulu, menjaga supaya jangan sampai dia sebenarnya sudah membawa kuman cuma belum ketahuan aja. Jadi ada himbauan untuk menutup desa-desa yang tertular karena kalau cakupannya luas ini akan menimbulkan masalah lalu lintas. Ini menyangkut ekonomi, jadi ditutup yang satu yang sakit saja, yang terinfeksi. Yang terinfeksi. Ibu, ini kan kasus PMK, kasus Jembrana di antara itu semua kabupaten itu yang paling banyak ini yang rentang untuk itu penyakit itu kabupaten apa, Bu? Yang paling banyak sekali yang terdampak sekarang ini penyakit itu. Kalau Jembrana memang laporan yang kami terima adalah baru sampai 100-an. Yang lain mungkin di bawah 100. Saat ini ada 300 ternak yang mati karena Jembrana. Kalau PMK kemarin kan tidak banyak yang mati. Yang mati juga yang kecil, anak-anaknya pedet. Kalau pedet kan istilahnya anak sapi ya. Itu yang banyak yang tidak tahan PMK. Tapi kalau Jembrana ini semua umur. Dan kasus yang banyak dilaporkan adalah di Baru. Namun pelaporan penyakit ini seperti fenomena gunung es. Kalau pelaut melihat gunung es sedikit saja di puncaknya yang terlihat, tapi di bawah permukaan laut itu kan ada banyak. Ini yang kami khawatirkan, ini sahabat atau teman ternak, bahwa jangan sampai informasi yang kami terima dari 10 kabupaten yang tertular Jembrana, itu sekitar 300 ekor, jangan sampai di bawah permukaan laut ini ada gunung es besar, ada banyak kasus yang terjadi cuma tidak terlaporkan. Seperti ada fenomena itu bahwa mereka takut melaporkan, kemudian mereka enggan untuk divaksinasi. Saya juga kurang paham kenapa teman-teman peternak kurang bersedia atau tidak bersedia untuk divaksin. Ini untuk keselamatan investasi yang mereka miliki. Kita memahami bersama bahwa ternak itu merupakan terutama ternak besar ya, sapi, kambing, mungkin terutama sapi lah ya. Itu merupakan investasi bagi masyarakat peternak, tidak menjadi sumber penghasilan hari-hari, tapi merupakan investasi. Biasa kita tanya ini kapan dijual, nanti kalau mau beli mobil, karbaunya dijual, kalau mau beli mobil, mau beli motor gitu. Jadi saya melihatnya itu peternak besar ini merupakan investasi. Nah, kalau tidak diamankan, ada nilai yang akan hilang di peternak yang mungkin tidak disadari karena tidak terlihat berupa uang di tabungan, tapi ada tabungan yang bergerak yang hidupnya sangat beresiko atau terancam bisa mati karena tertular oleh Jembrana. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih ya informasinya Bu Kadis ya. Ini Bu, tadi kan ini ya dilema ini misalnya, apalagi misalnya banyak peternak itu menjual ternaknya dengan murah. Ya padahal mungkin ini sudah terjangkit penyakit dua ini. Nah itu kan kadang misalnya para konsumen itu was-was juga ini mengkonsumsi itu. Itu seperti apa Ibu? Iya, sebenarnya kalau kita membahas tentang kesehatan hewan,
ada dua hal. Ada penyakit yang berdampak langsung ke kesehatan manusia yang biasa disebut penyakit zoonosis, penyakit yang menular dari hewan ke manusia, dan ada juga penyakit yang sifatnya mewabah kepada di ternak atau hewan tapi tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia. Jembrana dan PMK tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia, makanya kalau dipotong dagingnya masih bisa dimakan. Itulah kami sebut pemotongan bersyarat. Artinya syaratnya masih bisa dimakan. Jadi pada dasarnya dagingnya masih bisa dimakan. Kalau PMK tulang-tulangnya semua harus dibuang, harus dimusnahkan. Kalau pada jembrana kulitnya terutama limpahnya, bagian dalamnya, jeroannya juga harus dimusnahkan. Sama dengan PMK jeroannya harus dimusnahkan. Karena kalau jembrana itu limpa itu sangat membesar. Sampai 4-5 kali ukurannya, pembesarannya, karena itu yang diserang. Kenapa cepat mati? Karena sumber pabrik pertahanan tubuhnya yang diserang langsung. Berbeda kalau PMK, memang juga akan menyerang pertahanan tubuhnya, tapi itu pelan-pelan. Kalau jembrana lebih cepat, memang targetnya ke situ. Namun dagingnya bisa dimakan. Insya Allah tidak menimbulkan gangguan pada kesehatan. Namun kalau kita memegang prinsip aman, sehat, utuh dan halal, tentu kalau ada yang sakit kemudian kita potong dan stamping out namanya atau pemusnahan, itu juga sebenarnya lebih berdampak kepada tidak terjadinya penularan. Kita khawatir leleran-leleran yang tertinggal ini menjadi media untuk berpindah ke ternak yang lain, seperti itu. Oke. Luar biasa ini informasinya kepada Bu Kadis. Ini terakhir Bu, ya mungkin ini sudah waktunya. Ini terakhir untuk pertanyaan Ibu, itu harapan Dinas Peternakan pada para peternak dan insan peternakan yang ada di luar sana yang merupakan sahabat-sahabat kita semua, apalagi ini di ujung akhir tahun 2022 ya Bu. Ya, mudah-mudahan kita bisa serwes. Iya, betul. Jadi harapannya sebenarnya ini tuntutan nasional bahwa di bulan Desember ini kita harusnya sudah zero case untuk PMK atau zero reported case. Kalaupun masih ada kasus yang belum tersembuhkan, diharapkan sudah sudah tidak ada tambahan kasus. Sampai saat ini kita masih urutan kedua kasus tertinggi yang belum diselesaikan. Jadi saya mengajak kepada sahabat-sahabat atau teman-teman ternak gitu, mari kita bersama-sama untuk segera mengembalikan Sulawesi Selatan ini 0 kasus, dengan catatan kalau ada yang masih sakit segera dilaporkan untuk diobati, kemudian tidak memindah-mindahkan ternak yang menunjukkan gejala sakit. Ternak-ternak yang sehat mari kita vaksin. Kita tidak perlu khawatir. Memang ada kekhawatiran habis divaksin PMK kok mati gitu. Rupanya setelah kami melakukan ini ke lapangan, mati sudah divaksin PMK tapi matinya karena jembrana. Iya. Saya juga mungkin perlu sampaikan terima kasih kepada kabupaten-kabupaten yang telah mencapai 0 kasus. Sudah ada beberapa kabupaten, ada 6 kabupaten termasuk Tanah Toraja dan Toraja Utara itu sudah 0 kasus. Sudah zero. Iya, alhamdulillah. Jadi kita berharap kabupaten yang lain ini segera juga menyelesaikan kasusnya supaya kita betul-betul di 2023 sudah 0 kasus. Kemudian yang jembrana, mari kita sama-sama untuk segera melakukan vaksinasi karena kita Sulawesi Selatan ini terbesar populasi sapi Balinya. Nanti kalau habis sapi Bali di Sulsel, di Indonesia kehilangan plasma nutfa sapi Bali, sebagaimana kita memahami bahwa sapi Bali itu adalah sapi asli Indonesia. Iya. Oke. Terima kasih Ibu informasinya yang sangat luar biasa ya. Jadi sahabat Fakultas Peternakan dan para peternak dan insan peternakan yang ada di luar sana, kita sudah mendengarkan ya penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Hewan Nursina Saking, MKes dan MH.
ya. Mudah-mudahan informasi yang diberikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dan kita akhiri pertemuan kita pada podcast episode yang ketiga ini dengan mengucapkan bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.